Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita selalu dianugerahi kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semoga kita terus ditingkatkan kesehatannya, keimanannya untuk bisa melewati ujian ini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zulfikar, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan laporan rancangan aktualisasi saya yang berjudul formula rekapitulasi akun belanja di Institut Teknologi Kalimantan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa aktualisasi saya adalah menjelaskan tentang formula rekapitulasi akun belanja. Nah, sebelum saya masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa saja kegiatan yang akan kita lalui. Nah, pada tampilan di layar komputer Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa kegiatan yang pertama di mana saya membuat formulasi rekapitulasi perhitungan akun belanja. Kemudian tahapan yang kedua melakukan sosialisasi formula rekapitulasi perhitungan akun belanja kepada perencanaan dan subbagian keuangan. Kemudian yang ketiga adalah mengedarkan modul dan SOP formula rekapitulasi perhitungan akun belanja kepada perencanaan dan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan RAB yang telah diisi dan merekapnya untuk kebutuhan aplikasi Sakti. Oke, mungkin saya jelaskan per kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan pertama di mana saya membuat formulasi rekapitulasi perhitungan akun belanja. Nah, jadi apa itu formulasi rekapitulasi akun belanja? Di mana saya jelaskan pengertian dari formula rekapitulasi perhitungan akun belanja adalah formula yang dibuat menggunakan aplikasi Google Spreadsheet dan Microsoft Excel untuk menghitung secara otomatis jumlah akun belanja dari RAB yang telah dikirimkan oleh masing-masing unit. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, memudahkan rekapitulasi perhitungan akun secara otomatis. Yang kedua, mempersingkat waktu dalam proses pengerjaannya sehingga lebih efisien. Yang ketiga, mengoreksi RAB yang telah dikumpulkan apabila terjadi kesalahan input. Yang keempat, hasil rekapitulasi digunakan dalam proses input ke dalam aplikasi Sakti. Dan yang terakhir adalah data yang diolah dapat digunakan sebagai referensi untuk bagian keuangan dan perencanaan. Nah, kemudian rancangan yang saya akan buat nanti terdiri dari pagu anggaran unit, di mana masing-masing unit itu memiliki pagu anggaran tersendiri. Kemudian pengisiannya menggunakan format template RAB yang biasanya sudah kita gunakan, dan nanti pada saat sudah selesai dikumpul, kami akan melakukan proses pengolahan data menggunakan aplikasi Google Spreadsheet Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut ke tahapan yang kedua, melakukan sosialisasi formula rekapitulasi perhitungan akun belanja kepada tim perencanaan dan keuangan. Adapun video sosialisasinya seperti berikut ini. Gunanya formula yang saya buatkan ini untuk meminimalisir tingkat kesalahannya. Jadi, dia akan otomatis terbaca teman-teman mengikuti kode akunnya. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, kemudian yang ketiga, di mana tahapan kegiatannya adalah mengedarkan modul dan SOP formula rekapitulasi perhitungan akun belanja kepada tim perencanaan dan keuangan. Nah, adapun modul pengisiannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah modul pengisiannya di mana terdiri dari seperti yang saya jelaskan, tahap 1 pagu anggaran, tahap 2 pengisian RAB. Kemudian yang ketiga adalah dashboard indikator pagu realisasi anggaran. Nah, kemudian ini adalah SOP-nya, di mana urutan-urutan dalam penggunaan apa formulasi ini saya jabarkan. Oke, mungkin itu saja modul dan anunya singkat saja. Nah, kemudian tahapan yang keempat Bapak Ibu adalah mengumpulkan RAB yang telah diisi dan merekapnya untuk kebutuhan aplikasi Sakti. RAB teman-teman unit itu yang sudah dikumpulkan, sudah saya kumpulkan, sudah saya rekap, sudah saya simpan, sudah saya dokumentasikan.
Sebagai contoh adalah RAB-nya punya prodi fisika, di mana pagu yang diberikan kepada fisika adalah 118 juta dan hasilnya sama 118 juta, di mana ada fungsi penjumlahan di sini. Nah, masalah yang sering kali terjadi adalah data yang kami butuhkan dari tim perencanaan untuk diinput ke aplikasi Sakti adalah data per akunnya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke Google Spreadsheet-nya. Nah, berikut adalah tampilan Google Spreadsheet-nya Bapak Ibu. Nah, di mana data yang kami perlukan untuk diinput ke dalam aplikasi Sakti adalah data jumlah per akunnya Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh di sini ada program studi fisika. Kita tahu untuk kegiatan pertama pemetaan air bawah tanah Kota Balikpapan, kita tahu untuk akun belanja bahannya 521211 adalah 1.300.000. Nah, kemudian kalau datanya cuma segini aja, ini mudah Bapak Ibu untuk menginputnya. Nah, masalahnya adalah data itu, ini selnya Bu ya, ini selnya ada sel 7. Data itu karena akumulasi dari seluruh unit, dari seluruh program studi dan jurusan, data yang terhimpun kami itu sampai sel 1799 Bapak Ibu. Jadi cukup banyak Bapak Ibu data yang harus kita olah. Nah, masalahnya adalah kalau kita mengolah secara manual, kita mengumpulkan masing-masing akun belanja seperti ini, kita copy begini, nanti kita kumpulkan lagi di sini, kita paste, nanti kita cari lagi akun belanja ini, kita masukkan lagi satu-satu. Nah, itu terlalu lama Bapak Ibu, terlalu capek, resiko kesalahannya juga terlalu besar. Nah, maka dari itu di sini saya membuat formula rekapitulasi untuk perhitungan yang gampangnya. Nah, ini adalah salah satu tampilan di dashboardnya, makanya di sini ada sheet yang pertama RAB unit, yaitu kumpulan RAB-nya, ini dashboardnya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah masing-masing kode akun yang tadi kita simpan, yang kita siapkan, bahwa kode akun yang dipakai oleh masing-masing unit tadi yang sudah terkumpulkan adalah kode akun yang terisi nilai-nilainya di sini Bapak Ibu. Jadi sampai 1700 sel tadi ternyata kode akun yang digunakan adalah 11 kode akun Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya cukup simple saja, cuman untuk memudahkan perhitungannya di sini saya menggunakan fungsi if, sum if ini Bapak Ibu, sum if ini. Nah, di mana saya jabarkan fungsi sum if ini memudahkan kita untuk menghitung asalkan teman-teman unit tadi benar dalam mengisi RAB-nya, tidak ada kesalahan sesuai dengan format yang sebelumnya biasa kita gunakan. Nah, jadi fungsi sum if ini membaca kode akunnya berapa di seluruh RAB unit yang terkumpulkan dan menjumlahkannya sendiri. Nah, di mana fungsinya itu terdiri dari yang pertama RAB unit, di mana ada sel A4 dan A1999, yaitu akumulasi dari seluruh sel tadi kita absolutkan. Nah, itu kita bandingkan dengan akun B5, di mana B5 adalah akun ini, kode akun 52111. Nah, artinya adalah berapapun jumlah kode akun 5211 di sheet RAB tadi itu nanti akan kedetek sama dia. Kemudian nanti hasil penjumlahannya, di mana Q ini Bapak Ibu ya, Q ini adalah nilai yang ada di sini. Nah, nilainya yang ada di sini. Jadi Q-nya ini di sini, A-nya itu di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia otomatis akan menjumlah secara presisi dengan catatan tadi asalkan benar teman-teman unit itu menjumlahkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu, di mana diketahui total akun belanjanya untuk 52111 adalah 10686, kemudian 3.500 untuk 52114, dan terakhir adalah 536.111. Nah, di sebelahnya ini adalah angka yang kami input di RKKL Bapak Ibu. Nah, untuk membuktikan perhitungannya ini benar apa enggak, kita lihat penjumlahannya, total anggarannya benar apa enggak. Nah, ternyata setelah kita jumlahkan nilainya sama dengan yang ada di RKKL.
Nah, kemudian ini pembagiannya berdasarkan masing-masing akun. Oke. Kemudian biar lebih abdol, Bapak Ibu, saya ajak ke aplikasi Sakti, di mana ini adalah data yang sudah kami input ke dalam aplikasi Sakti tadi. Nah, di sini kita tes, Bapak Ibu. Nah, makanya tadi saya bilang kalau ke dalam Sakti kita masukkan seluruhnya itu kan panjang banget, memakan waktu banyak. Nah, makanya kita cukup menginputkannya ke dalam bentuk masing-masing akun saja. Nah, di mana masing-masing akun tadi itu yang sudah kita input. Yang pertama 52111 100.686.000, apakah benar? Ternyata benar Bapak Ibu, 100.686, karena dari sinilah kita menginput angka dimasukkan ke dalam aplikasi Sakti. Nah, biar lebih presisi lagi, karena angka ini terbagi menjadi dua, di mana ini khusus untuk akun 52 dan ini khusus akun 53, kita cek untuk belanja program studi tadi. Nilai totalnya adalah 2.133.158.000. Kita cek 2.133.158.000 ini adalah penjumlahan dari akun 52, di mana akun 52 itu ya cuma ini aja Bapak Ibu, selain akun 53. Nah, kemudian akun 53 itu totalnya adalah 226.830. Nah, di mana akun 53-nya itu masuk di dalam aplikasi Sakti di sini yang kita input. Nah, di sini belanja modal peralatan mesinnya sebesar 139.730 sama. Jadi totalnya adalah 139.730 sama Bapak Ibu ya. Kemudian totalnya ada 226.830.000 rupiah. 226.830.000 rupiah. Adapun hasilnya adalah RKKL seperti ini Bapak Ibu. Nah, di mana di sini sudah saya tandain. Nah, ini adalah data yang sama saya inputkan tadi. Begitu Bapak Ibu. Nah, di mana hasilnya ya ini nilainya. Jadi yang tadi kita olah di aplikasi Google Spreadsheet itulah yang kita masukkan ke dalam aplikasi Sakti, dan hasil akhirnya adalah RKKL ITK. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan tentang laporan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.